Semua produk digital dari mulai PDF, EPUB, slide PowerPoint, template, sampai e-course video, menurut gua semua formatnya itu sampah. Kalau lu bener-bener mau belajar tentang suatu pengetahuan yang utuh, entah itu tentang AI, programming, jadi content creator, digital marketing, atau apapun itu, lu semua harus punya yang namanya adalah knowledge bank. Oke, so sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan knowledge bank ini? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, tapi sebelum gua jelaskan secara detail tentang apa sih yang dimaksud dengan knowledge bank ini, mungkin kita bisa review sedikit ya tentang apa sih yang dimaksud dengan file statis. Jadi sini penjelasannya. Dulu setiap kali kita mengikuti kursus online, hadiah utamanya biasanya adalah tumpukan file PDF atau format-format lainnya kayak misalnya PowerPoint, template ataupun e-course video gitu ya. Nah, memang terlihat keren karena kita punya dokumen yang rapi, tapi jujur aja PDF itu atau format file statis lainnya seringkali berakhir menjadi sebuah kuburan data. Kenapa begitu? Karena PDF bersifat statis atau kaku. Begitu di-download, informasi yang ada di dalamnya itu sulit untuk diubah, sulit untuk dicari kata kunci tertentunya secara tepat, dan tidak bisa saling terhubung dengan materi lainnya. Nah, oke, gua kasih contoh satu ya. Nah, ini. Jadi misalnya gitu kan, gua adalah orang yang sangat cinta baca ya. Gue suka banget baca buku ya, entah dalam bentuk digital seperti ini gitu ya, atau dalam bentuk yang kayak fisik, buku-buku fisik seperti ini gitu ya. Ini buku-buku fisik gue yang ada di sini misalnya gitu, atau buku-buku yang ini belakang gue ada library gue, mini library gue, atau ya di belakang kamar ini lagi ada library perpustakaan gue lagi lah ya. Ada banyak lagi buku di belakang gitu kan. Nah, itu gue jadi bener-bener suka banget baca buku. Tapi setiap buku-buku ini itu tidak punya korelasi satu sama lain gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya kita beli produk digital gitu kan. Nah, itu gue berharap adalah ketika gue beli suatu produk digital, harapan gue punya holistic view terhadap apa yang mau gue pelajarin. Misalnya gue seorang programmer, gue pengen beli kursus tentang AI segala macam. Nah, ketika gue belajar tentang gue beli kursus digital atau produk digital, biasanya isinya cuman kayak cuman sebagian doang gitu kan, nggak secara lengkap menjelaskan tentang apa sih dimaksud dengan AI lah atau digital marketing segala macam gitu ya. Gua harus bukain satu-satu lagi, dan gua harus kumpulin semuanya satu-satu lagi, dan itu capek banget, menguras energi banget gitu ya. Dan juga dari setiap informasi yang atau produk digital yang gue beli, gua nggak bisa ngelihat korelasinya gitu kan. Misalnya bab 1 berhubungan sama bab 2, bab 2 berhubungan sama bab 7, bab misalnya bab 6 gitu kan, atau berhubungan sama bab berapa gitu, gua nggak bisa ngelihat gitu kan. Apalagi kalau bukunya fisik begini kan, gua harus bukain satu-satu. Apaan ya yang gue baca ya, susah banget sumpah gitu ya. Nah, ini makanya menurut gua format-format kayak PDF, EPUB, slide PowerPoint, template ataupun e-course video saat ini untuk produk digital spesifiknya menurut gua itu udah jadul banget gitu ya. Karena kenapa? Buat orang-orang yang mungkin ya pemula banget yang nggak ngerti tentang apa-apaan gitu kan, ya itu masih cukup efektif. Tapi kalau lu yang bener-bener pengen bener-bener belajar tentang suatu topik tertentu secara mendalam, lu akan sangat sulit untuk bisa kalau misalnya produk digital yang lu mau jual gitu kan, atau produk digital yang lu beli itu formatnya masih dalam bentuk PDF, biasanya akan berubah jadi bentuk kuburan data gitu ya. Nah, kayak gitu. Lalu solusinya apa? Oke, jadi sini gue jelasin ya. Solusinya adalah menurut gue gitu ya, kalau buat teman-teman yang jualan produk digital, kalau bisa jangan cuman jualan produk digital yang gitu kan isinya adalah bentuknya PDF doang gitu ya, PowerPoint segala macam, template, tapi mulailah gitu ya berusaha untuk bikin yang disebut dengan yang namanya adalah knowledge bank. Untuk detailnya nanti ya gue jelasin ya tentang apa sih maksud knowledge bank. Tapi intinya knowledge bank itu intinya adalah bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ibaratnya adalah suatu folder atau dokumen-dokumen yang ada di dalam komputer teman-teman, yang isinya adalah pengetahuan lengkap terhadap apapun yang suatu topik tertentu. Ya, ini gue kasih contoh aja kursus gue ya. Ini gue nggak promosi, tapi kalau teman-teman mau beli ya terserah aja. Ya, ini kursusnya yang kreasi AI gitu ya. Nah, ini gue jelasin secara satu-satu, bab 1 ngapain, bab 2 ngapain, bab 3 ngapain, dan seterusnya ya. Gue jelasin satu-satu semua tentang AI segala macam. Lalu di dalam sini, di dalam knowledge bank ini juga, itu gue bisa melihat interkorelasi antara setiap pengetahuan yang ada di dalam knowledge bank ini gitu ya. Misalnya gitu kan, di sini gue kursusnya yang kreasi AI ini, gue bisa lihat gitu ya. Gue klik aja sini network graph di sini, maka gue bisa ngelihat korelasi antar pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Misal contohnya di sini ya, ini ngebahas tentang apa? ComfyUI. Oh, ComfyUI ternyata ngebahas berhubungan dengan materi tentang kayak text to image, ada berhubungan dengan cartoon live actions, ada Civit AI, ada macam-macam lagi nih ya. Ada ini misalnya prompt engineering, ngebahas tentang apa nih? Oh, ada
ada tentang ini PF atau prompting framework, ada apa lagi nih ya, dan seterusnya macam-macam, ada prompting framework, prompt engineering berhubungan dengan prompting framework dan segala macam. Jadi gue bisa melihat secara detail gitu ya, interkorelasi antar satu pengetahuan dengan pengetahuan lain. Nah, ini adalah pengetahuan gue tentang AI, artificial intelligence. Jadi ibaratnya ini adalah kalau lu bedah otak gue, isinya lu bongkar, nah ini isinya gitu kan. Ini adalah pengetahuan gue semua tentang AI, artificial intelligence, gue masukin ke dalam sini gitu ya. Makanya kenapa gue bilang gitu kan, kalau teman-teman yang jualan produk digital, kalau lu bisa providing ini yang dalam bentuk seperti ini gitu kan ke customer lu atau orang-orang yang baca produk digital lu, terserah lah ya, lu mau jualan produk apaan kayak gimana, nggak mesti harus tentang artificial intelligence segala macam. Lu bisa providing yang seperti ini, orang yang lo ajarin akan jauh jadi lebih pinter dan jauh lebih cepat belajarnya. Karena kenapa? Karena dia bisa melihat interkorelasi antara setiap pengetahuan gitu yang ada di dalam apa yang mau lu sampaikan gitu. Jadi ini dimaksud dengan knowledge bank gitu ya. Jadi kenapa gitu ya, gua selalu menulis gitu kan, ini bukan promosi lagi ya, tapi balik lagi kalau teman-teman mau beli terserah ya. Kenapa gua selalu membuat kursus gua itu isinya itu selalu dibuat dengan yang namanya adalah knowledge bank gitu ya. Karena gua mau provide, mau ngajarin orang untuk bisa gitu ya tahu suatu topik tertentu itu secara mendalam, secara mengakar gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini artificial intelligence, lu bisa lihat gitu ya, di sini itu pengetahuannya bener-bener wah ruwet segala macam. Ini lu bisa lihat interkorelasinya secara enak di sini kayak gitu ya. Dan ini juga ada berapa ini kalau lihat statistiknya, ini ada 4.000 file kreasi AI gitu ya. Atau kursus gue yang lain juga, misalnya kayak di sini teman-teman kayak di sini ini kreator viral gitu kan. Ini balik lagi ya, gue nggak promosi, tapi kalau lu mau beli terserah lah ya. Ini ada di link ID gue. Nah ini juga teman-teman bisa lihat ya, ini gue bikin knowledge bank lagi soal masalah yang namanya adalah digital creator atau kreator viral gitu ya, untuk gue mempelajari tentang marketing dan digital marketing itu seperti apa. Ini adalah hasilnya, dan ini masih banyak lagi ya, turunan-turunannya lagi segala macam kayak gitu ya. Nah ini juga bisa kita klik network ininya dan kita bisa ngelihat secara detail gitu ya, keterhubungan antara setiap pengetahuan yang ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman gitu ya, terutama orang-orang yang pada jualan produk digital, membuat sebuah interkorelasi pengetahuan yang ada gitu ya, ini nggak cuman akan bikin benefit buat orang yang ngebaca atau buat orang yang beli, tapi itu juga akan ngebantu teman-teman untuk bisa mempelajari suatu hal gitu, atau memahami suatu hal secara utuh gitu, karena bisa ngelihat interkorelasi antar pengetahuan satu dan pengetahuan lainnya. Inilah kenapa ya gue bilang di awal gitu kan, kenapa lu kalau mau belajar sesuatu lu harus banget punya yang namanya adalah knowledge bank, entah itu tentang programming, artificial intelligence sekarang yang segala macam yang lagi ngetren itu, skill set yang lagi dibutuhkan di market, entah itu jadi content creator kan, digital marketing, lu harus banget punya pengetahuan yang modelnya bentuknya kayak begini gitu ya. Oke, so sekarang kita lanjut aja langsung ke dalam materi berikutnya ya. Jadi itu soal masalah knowledge bank, dan kenapa gua gitu kan bikin kursus semuanya itu pakai yang gue jual adalah gue bukan PDF sampah lah ya, yang jualan cuman pakai AI doang segala macam terus generate sehari beres gitu kan. Enggak, gue bikin interkorelasi antara setiap pengetahuan, gue punya buku segala macam, gue masukin ke dalam sebuah knowledge bank. Jadi itu yang disebut dengan knowledge bank. Dan kenapa kalau misalnya teman-teman produk digital, balik lagi ya, kalau bisa jual produk knowledge bank. Jadi teman-teman punya added value di dalamnya. Habis itu berikutnya di sini masalah utama PDF dalam pembelajaran. Yang pertama ini ya, banyak orang mengira melihat tumpukan PDF kursus berarti sudah menguasai ilmunya gitu ya. Lu baca satu buku gitu kan, apalagi buku digital segala macam, terus ya gue udah jago AI. Bullshit man gitu ya. Nah jadi padahal PDF itu memiliki beberapa keterbatasan yang seringkali tidak kita sadari. Nah sampai kita merasa pusing sendiri saat ingin mencari materi lamanya gitu, atau e-course-nya, gue pengen cari e-course yang lama nih, kayak di mana naruhnya ya, pusing setengah mati lo gitu ya. Nah berikut ada perbandingan jujur antara PDF yang kaku dan knowledge bank yang tadi gue udah kasih lihat secara utuh, secara detail gitu ya. Nah ini yang pertama adalah dari sisi kemudahan pencarian. Kalau teman-teman bikin knowledge bank itu otomatis teman-teman gampang banget mau nyari apapun. Misalnya kalau ada dokumen di sini, ini kursus gue lagi, balik lagi ya, yang kreator viral, teman-teman bisa nyari. Oh gue mau bikin konten nih, gue harus bikin apa ya? Gue
Pertama gue harus menentukan audience. Audience itu tentang apa sih? Gitu kan, gue ketik aja audience nih. Nanti dia akan keluar nih di dalam knowledge bank ini, dia akan keluar nge-list out apaan aja pengetahuan-pengetahuan tentang yang ada di dalam knowledge bank ini gitu ya. Oh, ternyata gue harus belajar tentang audience, gue harus belajar tentang audience centric, gue harus belajar tentang audience retention segala macam kayak gitu. Atau gue mau melakukan meta ads misalnya gitu kan, mau melakukan iklan, atau gue mau bikin apa ya, niche, atau gue mau bikin thumbnail gitu kan. Nah ini ya, ini contohnya ya. Jadi gue bisa langsung menuju ke tempat yang gue mau gitu ya, dan gue bisa ngelihat secara detail gitu kan. Oh, gue butuh pengetahuan ini, jadi gue bisa melakukan defragmentasi atau mengambil pengetahuan atau melakukan recalling pengetahuan secara sangat cepat dengan kalau gue punya yang namanya adalah knowledge bank ini. Terutama programmer ya, programmer kan itu harus zaman sekarang harus lu belajar banyak banget hal dan lu harus mengingat banyak banget hal. Nah kalau cara cepatnya untuk bisa lu mengingat banyak hal secara cepat, lu pakai knowledge bank ini gitu ya. Jadi lu catat segala macam, lu bisa cepet ngambilnya gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai yang namanya adalah network graph tadi ya. Di sini gue kasih lihat, ini network graph kayak begini gitu kan. Nah ini nanti teman-teman bisa lihat gitu kan, zoom segala macam, bisa ngelihat keterhubungan antara satu pengetahuan dan pengetahuan lain. Atau teman-teman juga bisa melakukan pencarian secara lebih detail. Misalnya ketik aja di sini gitu kan, thumbnail, beres keluar kan thumbnail tuh, ini cuman pengetahuan yang keluar cuman pengetahuan thumbnail doang gitu ya. Enak banget kan lu. Jadi misalnya apa sih kalau programming gitu, misalnya programming lu bahasa pemrograman PHP, keluar ya udah PHP doang, JavaScript ya udah keluar JavaScript doang. Atau pengetahuan-pengetahuan lain misalnya kayak digital marketing, gimana cara paid ads gitu kan, Meta Ads, Google Ads gitu kan, atau YouTube Ads, TikTok ads, atau terserah lah gitu. Content creations misalnya mau bikin konten gitu kan, gimana caranya bikin konten yang viral segala macam kayak gitu-gitu. Lu bisa semuanya gitu kan, memfilter semuanya dengan cara cepat, ngelihat langsung bentuknya kayak begini gitu kan. Enak banget gitu. Ini disebut dengan knowledge bank. Makanya kenapa knowledge bank itu penting. Jadi melakukan pencarian itu bisa sangat cepat gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada juga yang namanya adalah hubungan antar materi. Tadi gue udah kasih lihat ya. Mungkin gue skip aja bagian sini ya. Jadi lu bisa lihat ya, itu keterhubungan antar satu materi dengan materi lain di network graph. Yang ketiga adalah pembaruan gitu ya. Report harus download ulang versi terbaru. Nah, kalau ini knowledge bank itu bisa fleksibel, bisa langsung diedit atau ditambahkan kapan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan, balik lagi ya, kalau teman-teman gitu sharing knowledge base gitu ya, knowledge bank gitu ya, misalnya ya, ini kursus gue balik lagi ya, gue sebenarnya gak pengen promosi tapi ini studi kasus ya, maksudnya lo kalau misalnya beli kursus gue kreator viral gitu kan, lo beli nih gitu kan, terus lo udah ada di sini gitu kan, nah terus lo pikir ini kayaknya gue harus melakukan pencatatan, gue harus nambahin catatan di sini gitu ya supaya gue inget lagi. Ya udah dari sini kan lo bisa langsung aja edit di sini kan, edit dan lo tambahin sendiri catatannya mau apa gini, lo bisa enter dan lo ketik-ketik apa segala macam kayak gitu, bukan bentuk kayak PDF yang statis banget kayak gitu. Enggak, lu bisa download secara langsung di sini dan lu bisa edit secara manual, dan lu tambahin sendiri catatan-catatan lu. Jadi kurang enak apa gitu kan kalau lu punya knowledge bank sendiri terhadap pengetahuan yang lu punya gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini juga ada kreativitas terbatas, hanya bisa baca dan beri coretan. Nah, kalau misalnya kita punya knowledge bank terutama bentuk yang seperti ini, kita bisa susun ulang dan semua informasi yang ada di dalamnya itu bisa jadi interaktif. Apalagi kalau misalnya PDF gitu kan. Gue benci banget kalau PDF gue nggak bisa nambah-nambahin kayak begini gitu kan. Kayak gue mau nambahin gambar lah, gue mau nambahin video yang bentuknya kayak begini yang lebih interaktif, gue mau nambahin link YouTube segala macam, embed YouTube, ribet banget, gue benci banget kayak begitu. Gue mau nambahin kayak begini gitu kan, admonitions yang bentuk kayak begini, gue mau bikin network graph segala macam, gue mau bikin mermaid.js graph yang bentuk diagram, ribet banget sumpah kalau pakai PDF. Tapi kalau misalnya gue bikin yang knowledge bank kayak gini, teman-teman bisa jadi lebih interaktif dan teman-teman bisa juga bikin ini semua secara cepat gitu, dibikin itu semua enak gitu kan dengan menggunakan knowledge bank ini. Nah, kenapa PDF mulai terasa berat? Ya, efek timbunan, kita cenderung hanya mengoleksi filenya tanpa benar-benar memproses isinya. Ini juga ya teman-teman yang gue nyebutnya tuh kayak knowledge fatigue gitu ya. Jadi kebanyakan pengetahuan, ini juga gue rasain ya di ini. Lihat ya. Ini buku-buku segini, lu pikir segini banyak buku yang gue beli, yang gue download, dan gue iniin, lu pikir gue semua baca nih dalam segini? Enggak mungkin juga gitu. Jadi gue hanya mengkoleksi aja endingnya gitu ya. Tapi balik lagi, kalau lu punya knowledge bank gitu ya, apalagi kalau ada yang jual knowledge bank, wah gue akan sangat-sangat mau beli gitu kan, karena gue itu akan mempersingkat waktu gue untuk mempelajari sesuatu, dan gue udah bisa ngeliat korelasi antara satu pengetahuan dan pengetahuan lain. Jadi cepat banget belajar ya kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini
Ya biasanya kita cuman melakukan koleksi aja gitu kan. Ini belakang juga buku-buku fisik gue tuh banyak banget kayak gitu. Biasanya kebanyakan malah jadi tumpukan doang gitu yang nggak benar-benar dipelajarin. Habis itu juga di sini ada sulit navigasi. Bayangkan punya 50 PDF khusus untuk mencari satu tips spesifik bisa memakan waktu berjam-jam. Balik lagi kalau lu pakai tadi udah gue kasih lihat gitu kan, lu bisa langsung cari poinnya di mana, di bagian mana, itu langsung bisa di search. Habis itu tidak personal, PDF adalah pikiran orang lain dipaksakan ke kita. Nah, bukan hasil olahan pikiran kita sendiri. Nah, ini ya enaknya kalau pakai knowledge bank, kalau misalnya kita bikin knowledge bank kita sendiri, apalagi kalau misalnya kayak gini gitu kan. Nah, kita bisa menambahkan pengetahuan kita sendiri ke dalam sini. Nah, contoh ya, misalnya teman-teman baca buku. Nih, gue misalnya baca buku kayak begini gitu kan. Kalau biasanya gue baca buku itu gue kayak tandain tertentu. Oh nih gue bagian sini menurut gue begini. Gue biasanya coret-coret, gue tulis di dalam bukunya kayak gitu. Nah sama knowledge bank untuk bisa bikin kita suatu pengetahuan tertentu bisa jadi lebih personal sama kita harus bisa ngedit pengetahuan tersebut. Nah dengan menggunakan knowledge bank ini lu bisa edit, tadi gue udah kasih lihat kan contohnya, lu bisa edit kata-katanya semua yang ada di sini, lu bisa edit secara langsung, jadi enak banget sumpah, nggak ribet gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini mengenal knowledge bank ya dan Makanot gitu ya. Ini sebenarnya udah gue jelasin di video sebelumnya, gua nggak akan menjelaskan fitur-fiturnya satu-satu lagi ya. Itu kayak menurut gue capek banget gitu. Lo bisa tonton video gue yang ini ya tentang Makanot ya. Di situ udah gue jelasin secara detail tentang apa ini aplikasi yang gue gunakan. Ini aplikasi yang gue bikin sendiri juga, namanya adalah Makanot, yang bisa yang lo lihat tadi Simus knowledge grab segala macam gitu kan. Itu semua menggunakan aplikasi yang namanya adalah Makanot, dan ini gratis sumpah ya. Kalau lo nggak download gitu kan gratis ya, itu salah lu, bukan salah gua ya. Udah gua kasih gratis ya, terserah lu gitu kan. Kalau lu nggak download ya itu salah lu gitu ya. Nah dengan menggunakan Makanot ini lu bisa membuat gitu kan knowledge bank lu dengan sangat cepat dan dengan sangat mudah gitu ya. Nah itu tadi gue udah kasih contoh, dan tadi kan ini untuk yang kreator viral aja di sini lu bisa ngelihat network graph segala macam kayak gitu. Terus juga lu bisa nambah-nambahin banyak gitu kan di sini materi-materi. Kalau misalnya lu orang-orang yang bikin produk digital atau lo profesional segala macam, lu mau nambahin materi-materi segala macam itu dengan sangat mudah yang ada di sini. Habis itu berikutnya juga di sini ada fitur statistik juga, ini baru banget gue tambahin ya. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung gitu ya, detailnya gitu ya. Apaan aja sih number of files yang ada di dalam knowledge bank ini seperti apa, itu bisa kita lihat secara langsung di sini. File types-nya juga di sini kelihatan ya, ada apa aja isinya. Di sini misalnya kreator viral, di sini ada 133 materi khusus yang ngebahas tentang kreator viral dan juga ngebahas tentang misalnya pembuatan produk digital atau melakukan monetisasi misalnya kayak begitulah ya. Nah, ini kita bisa semua melihat secara langsung di sini gitu kan, di statistik yang ada di sini. Totally gratis gitu ya. Terserah lu kalau lu mau download mau enggak ya. Yang penting udah gue kasih tahu gitu kan. Jadi teman-teman, ini menurut gue adalah salah satu aplikasi yang menurut gue cukup keren buatan gue sendiri juga ya. Kalau teman-teman cari ya, menurut gue belum ada orang yang bikin kayak begini gitu kan. Dan ini menurut gue cukup keren. Kalau nggak percaya lu download aja sendiri. Dan ini available on Mac OS, ada di Windows juga, dan teman-teman bisa pakai ini gratis gitu ya. Kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini juga ada penjelasan berikutnya, itu data milik ke teman-teman semua. Gua nggak punya datanya gitu. Kalau teman-teman pakai knowledge bank ini gitu, ke teman-teman mau bikin catatan tentang pacaran gitu kan, atau catatan-catatan yang private gitu tentang keluarga segala macam, gua nggak punya datanya totali. Ini semua datanya ada di dalam lokal komputer teman-teman gitu ya. Ini di dalam komputer teman-teman, dan gua nggak pernah lihat, dan gua nggak mau tahu lu punya data apaan, itu nggak peduli juga gua gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah super ringan gitu ya. Nah ini nggak butuh internet kenceng, apalagi kalau misalnya internet mati segala macam, teman-teman masih bisa melakukan ideations atau brainstorming dari setiap ide-ide yang teman-teman punya. Yang kedua adalah koneksi pintar, itu ya tadi ada network graph segala macam, teman-teman bisa menggabungkan atau mengekstraksi atau membuat note-note baru lagi gitu kan. Atau jadi kalau pengetahuan tuh biasanya kayak gini ya, kalau gue mau mempelajari sesuatu hal, suatu topik tertentu, kalau misalnya gue ngelihat gitu ya, gue misalnya contohnya ada satu note tertentu di sini ya, Google Gemini gitu kan gitu ya. Nah terus gue kalau misalnya gue mau mempelajari gue biasa melakukan dua hal, entah itu gue melakukan generalisasi naik ke atas gitu kan, atau gue melakukan spesialisasi lagi. Oh gue butuh pengetahuan tentang Google Gemini gitu kan. Oh berarti kalau misalnya gue butuh pengetahuan Google Gemini, pertama gue pelajarin yang umum-umum dulu gitu. Oh Google Gemini hubungannya kemana lagi sih segala macam bla bla bla. Itu kita semua bisa lihat di sini gitu kan. Nah, contoh-contoh kayak misalnya gue belajar tentang apa nih? Ya di sini misalnya kayak menemukan ikigai segala macam. Nah ini ya, ini contoh generalisasi yang bisa gue lakukan. Jadi irisannya nih, kalau misalnya inian menemukan ikigai ini hubungannya tuh kemana? Kok pengetahuan apa lagi yang harus gue pelajarin? Atau
atau gue bisa juga menjadi membuat pengetahuan ini menjadi lebih dalam. Misalnya kayak contohnya thumbnail, gue mempelajari thumbnail secara detail di dalam kreator viral ini karena itu adalah sesuatu hal yang paling penting. Makanya gue belajar lagi subnya, oh thumbnail tuh kategorisasinya ada ini gitu ya, ada spesialisasi, biasanya gue nyebutnya gitu, generalisasi itu cari irisannya di luar sana. Dan ini semua kita bisa lakukan dengan ya kayak begini gitu kan, dengan knowledge bank. Jadi kita bisa langsung lihat segala macam dan teman-teman bisa jadi belajarnya jadi jauh lebih cepat dibandingin balik lagi ya, lu baca PDF doang ya, lu ngertinya parsial cuman segitu doang. Apalagi e-course yang ya elah gitu kan, yang kadang-kadang gitu kan e-course yang isinya cuman videonya cuman 4 menit, 5 menit, 6 menit, lu dapat apa dari situ kan? Yang benar-benar lu pengen pelajarin gitu kan, lu dapat apa gitu kan. Jadi sangat-sangat menurut gue sangat-sangat sedikit lah kalau misalnya kalau lu bener-bener belajar tentang lu bikin knowledge bank sendiri, lu bisa dapat banyak hal dan lu bisa ya banyak hal yang bisa lu pelajarin sendiri. Nah ini beberapa fitur favorit yang ada di Maka. Yang pertama ada local first, tadi ada itu ya, ada simple markdown. Ini semuanya ditulis dengan bentuk markdown. Ini gue dijelasin ya di video yang ada di sini nih. Udah lu tonton aja deh, males gue ngulang-ngulang situ nonton ya. Habis itu ada backlinks juga, bisa melakukan interkorelasi yang tadi gue kasih contoh antara satu pengetahuan dan pengetahuan lain. Nah di sini ada pertanyaan teman-teman ya. Jadi ayo kita main tebak-tebakan gitu ya. Kalau teman-teman punya asisten pribadi buat ngerapihin ilmu topik pertama apa yang pengen teman banget simpan ke dalam pengetahuan teman-teman gitu kan ya. Kira-kira teman-teman pengen pengetahuannya dirapiin tuh seperti apa. By the way ini Maka tuh punya fitur AI ya. Dan totally gratis lagi gitu kan, terserah lu gitu kan. Udah gua kasih gratis, kalau lu masih nggak download ya terserah lu gitu kan. Ini gua kasih dia di dalamnya kemarin gue bikin ngembangin satu fitur lagi di dalam Maka Note ini, namanya adalah Ask AI feature gitu ya. Jadi fiturnya untuk bisa melakukan nanya langsung ke AI di dalam aplikasi pencatatannya gitu kan. Dan itu tadinya gue bikin pro, terus gue pikir ya udahlah kasihan teman-teman yang lain, ya udah gue bikin aja pas gue lagi muter gue ngisi acara. Nah yaudah gue kasih lah gratis lah. Jadi semua orang-orang yang download sekarang aplikasi Maka itu punya ada fitur Ask AI secara gratis. Lu bisa nanya AI gratis di dalam sini gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang keempat adalah slide keunggulan belajar dengan yang namanya knowledge bank. Ya ini gue ulang-ulang lagi ya. Ya pencarian instan, koneksi antar materi lebih enak, catatannya juga jadi lebih hidup, dan lu bisa ya melakukan tadi ya generalisasi, spesialisasi terhadap pengetahuan yang lu punya. Jadi pengetahuan lu bisa jadi jauh berkembang dan lu punya holistic view terhadap suatu topik tertentu yang lu mau pelajarin kayak gitu ya. Lalu kemudian skip aja lah ya. Ini buzzword aja gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada kesimpulannya. Jadi beralih dari PDF atau file-file statisnya ke dalam sebuah knowledge bank bukan cuma soal ganti aplikasi doang, tapi soal mengubah cara kita belajar dari sekedar menyimpan menjadi memahami, totally understanding the topics atau the knowledge gitu, pengetahuan yang lu pengen pelajarin. Kayak artificial intelligence, kalau lu cuma baca bukunya 1 biji doang, misalnya buku artificial intelligence, mana ya Master gue ya, gue udah taruh sih tuh di bagian sana sih. Ada buku-buku AI gue di bagian sana tuh. Nah ya itu ya udah gue taruh gitu ya. Nah itu kalau teman-teman mau pelajari gitu kan, kalau punya knowledge bank yang begitu, teman-teman akan tahu nextnya gue harus belajar apa, dan kira-kira gitu kan dari pengetahuan gue, apakah pengetahuan gue udah cukup dan apakah pengetahuan gue ini udah mumpuni untuk gue bisa ya melakukan apa, jualan online segala macam kayak begitu-gitu, untuk bisa berkarir di bidang tersebut. Itu bisa ketahuan semua kalau misalnya teman-teman punya knowledge bank ini gitu ya. Habis itu berikutnya ini rencana 3 aksi langkah kalau misalnya teman-teman mau download Maka gitu kan. Itu nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah teman-teman, atau tadi bisa lihat juga di sini kan nih Maka. Nonton video gue yang ini tuh nanti ada linknya di deskripsi, nanti gue taruh di deskripsi lah. Maka itu ada websitenya juga sekarang, namanya adalah maka.agungsundoro.com. Mungkin gue bukain kali ya nih, maka.agungsundoro.com. Ini sebentar geng nih ya, ini websitenya nih Maka gitu. Sekarang Maka Notes itu udah ada websitenya di sini ya teman-teman, jadi bisa download dan bisa juga ini pakai Maka sekarang. Dan ini ada berbagai macam fitur-fiturnya, gue jelasin juga secara detail di dalam websitenya ini gitu kan, di dalam Maka ini. Misalnya contohnya fiturnya yang pertama adalah local vault gitu, di sini totalnya 100% gratis gitu kan. Gua nggak peduli sama data lu, dan lu bisa lihat data lu ada di dalam komputer lu gitu. Jadi nggak ada, dan lu punya unlimited space. Jadi ya
di komputer lu, kalau lu pakai aplikasi pencatatan lain, misalnya contohnya apa, Notion, Google Docs, Google Drive segala macam, atau apalagi sih pencatatan lain, OneDrive segala macam, itu ntar pada saat suatu spesifik gigabyte tertentu atau spesifik size tertentu, lu akan dimintain subscription. Sedangkan kalau lu pakai Makanote totally gratis karena semuanya ada di dalam komputer lu gitu kan. Nah ini ya, ini kalau lu punya petabyte gitu kan, lu punya hard disk di dalam komputer lu petabyte, lu nyimpen datanya bertera-tera gitu kan, ya udah lu nggak usah pakai nggak usah ribet-ribet gitu kan, bayar subscription totally nol, gratis gitu kan. Jadi lu balik lagi ya, terserah lu kalau mau download apa enggak. Terus habis itu berikutnya di sini juga ada yang namanya adalah network graph ya. Ini tadi gua kasih lihat network graph segala macam gitu ya. Kenapa sih gitu kan, pertanyaan gitu, kenapa gua harus bikin network graph, kenapa gua harus nyambungin gitu ya pengetahuan gua dari pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Oke, ini gue kasih lihat ya. Ini ada berbagai macam use case-nya. Oke, nih lihat. Ini misalnya teman-teman punya perusahaan gitu kan, departemen atau employees. Nah, ini biasanya dipakai di berbagai perusahaan-perusahaan enterprise segala macam. Itu kan dia punya banyak multiple department kan. Ada departemen ini contohnya apa sih ini? Misalnya kayak ada investor relation, ada macam-macam sih ini ya. Ada event management, macam-macam nih. Ada legal, programmer, product management, ada macam-macam lah gitu kan. Nah di dalamnya gitu kan, kalau lu nggak punya, kalau cuma lu ngeliatin struktur organisasi doang, lu ribet setengah mati, sumpah gitu kan. Jadi kalau perusahaannya gede gitu kan, ribet setengah mati. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dalam bentuk grafik kayak begini gitu kan, jadi kita tahu gitu, oh orangnya ada siapa aja dan orangnya tuh seperti apa, detailnya, kontaknya segala macam bisa kita lihat langsung dari network graph ini. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalnya kita pengen bikin AI knowledge base kayak begini. Ini agak-agak macet nih ya. Nah, ini AI knowledge base juga kita bisa bikin. Nah ini ya AI knowledge base kayak gini yang tadi gue kasih lihat gitu kan. Bisa pengetahuan apa sih, ada AI lah, pengetahuan tentang digital marketing, lu mau bikin segala macam knowledge base segala macam, itu lu semua bisa bikin knowledge graph ini dengan gampang pakai Maka. Atau juga lu mau bikin pakai apa lagi ya, ini banyak studi kasus juga yang gue bikin ya, misalnya kayak marketing campaign. Nah ini juga yang cukup ini ya buat para digital marketing gitu kan. Orang-orang yang digital marketing gitu kan biasanya kan kalau dibikin campaign cuman pakai Google Docs doang, Google Sheet doang kan ya, ditulis segala macam. Tapi lu nggak bisa ngelihat korelasinya gitu kan antara setiap campaign yang lu bikin antar satu dengan yang lainnya, lu ribet setengah mati gitu kan. Tapi kalau misalnya lu pakai Maka gitu kan, lu bisa bikin network graphnya yang bentuk kayak gini. Misal contohnya lu punya suatu produk yang apa, misalnya core SaaS platform ya. Ini lu bisa bikin gitu kan multiple channel gitu kan, atau multiple aktivitas apa aja yang ada di sini, lalu kemudian dari sini lu bisa breakdown lagi gitu kan, kira-kira oh nih dibikin Facebook Ads-nya, dibikin Google Ads-nya, dibikin apalah, effortnya apa segala macam, lu bisa lihat semuanya gitu ya, interkorelasi setiap dalamnya lu bisa lihat secara langsung dengan menggunakan Maka di sini gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Dan ini setiap ini note-nya lu bisa bikin catatan sendiri, jadi sumpah enak banget ya, lengkap banget yang ada di Maka. Jadi itulah kenapa gitu ya, kenapa ini pentingnya gitu kan, kenapa kita harus membuat punya catatan kita sendiri atau knowledge bank kita sendiri, dan kita harus membuat itu ke dalam sebuah bentuk interkorelasi satu sama lain, sehingga kita bisa ngelihat, kita bisa lebih memahami tentang apa sih pengetahuan yang kita punya gitu. Nah itu ya, jadi oke, balik lagi ya. Jadi tadi itu, terus juga ada AI agent, ini gua udah kasih tahu, jadi teman-teman bisa nanya secara langsung dan bisa melakukan organisasi AI segala macam. Kalau organisasi AI Vault agent itu fitur lain lagi ya, itu fitur berbayar gitu ya. Tapi kalau misalnya yang cuma nanya doang sama AI itu sekarang gratis, teman-teman bisa download pakai gitu kan. Habis itu berikutnya juga di sini ada fitur-fitur lainnya juga, RSS feed ya, buat orang-orang teman-teman yang para digital creator segala macam gitu kan, pengen tahu informasi-informasi terbaru gitu kan, pakai RSS feed sekarang udah enak banget gitu ya. Balik lagi ya, tonton video gue lah, gue nggak mau ngulang lagi gitu kan. Di sini juga ada file revision sekarang udah ada gitu kan. Jadi kalau teman-teman gitu kan ada satu file yang hilang gitu kan, sekarang dengan menggunakan Maka teman-teman filenya nggak mungkin hilang gitu kan. Kenapa kayak begitu? Karena di sini dia udah bisa melakukan file revision secara otomatis gitu ya. Jadi kalau ada misalnya contoh kayak tadi ya, ini misalnya gue punya dokumen yang bentuknya kayak begini gitu kan. Ini dokumen gue tentang ebook versus knowledge bank gitu kan, kayak gitu. Nah itu jadi kalau gue ngedit sesuatu di dalam dokumen ini, dia akan otomatis bikin revisionsnya sendiri. Gue kasih contoh ya, di sini ada revision history. Nah dia akan ngasih bikin revisionsnya ada semua di sini, dijelaskan secara lengkap. Jadi
lu nggak perlu lagi takut untuk kehilangan gitu kan konten-konten atau dokumen-dokumen lu yang ada di dalam komputer lu sendiri, karena si Maka ini udah secara intelligence dia akan melakukan revisioning gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu konten yang diubah atau dihapus, maka dia akan bisa melakukan revisioning secara mandiri gitu. Jadi lu bisa melakukan restore gitu ya, balikin lagi gitu, jadi nggak pusing hilangan data gitu ya. Habis itu berikutnya tadi apalagi nih, udah jadi ini file revisions. Terus juga kalau teman-teman misalnya mau masih ada bingung nih segala macam, mau bikin knowledge bank segala macam, alah elah, ini udah ada dokumentasinya, ini baru gue sedikit yang gue tambahin, nanti mungkin gue akan tambahin lagi segala macam ya. Nah ini teman-teman bisa gitu kan baca di sini secara detail tentang gimana sih caranya sistem Maka bekerja segala macam, bikinnya gimana segala macam, semuanya ada di sini. Atau juga teman-teman bisa ngelihat skenario lainnya juga di sini ada secara jelas, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Gitu sih. Nah ini ya yang gue benci gitu kan dari PDF, gue nggak bisa bikin kayak gini. Ini namanya adalah mermaid diagram gitu. Jadi gue bisa bikin diagram-diagram yang bagus gitu ya dengan menggunakan Maka Note ini gitu ya. Kayak begitu sih. Ya itu semuanya udah support sama Maka, jadi nggak perlu pusing semua gitu ya. Oke, jadi paling kurang lebih itu sih ya. Jadi kalau teman-teman gitu kan yang baru buat memulai, ini by the way website-nya bagus kan. Gue yang bikin nih guys gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman nih yang baru banget mau memulai gitu kan untuk bisa membuat knowledge bank-nya mereka sendiri, mau knowledge bank-nya mereka tentang suatu pengetahuan tertentu mau dijual gitu kan. Dan gue encouraging kalau lu bikin knowledge bank lu dan lu jual dan lu expert di situ, lu jual, gue beli. Sumpah ya, tapi asal bener-bener ya lu bisa kasih lihat ke gue value-nya apa, gue beli. Kenapa kayak begitu? Karena gue butuh gitu kan holistic view dari suatu pengetahuan tertentu. Gue suka belajar gitu ya, misalnya gue pengen belajar apalagi sih, manajemen gitu kan, gue pengen belajar tentang bisnis, tapi gue nggak tahu mulainya dari mana segala macam. Yang bisa gue lakukan hanyalah ya cuman begini, baca buku doang segala macam kan ya. Buku ya gitu doang kan. Tapi kalau ada orang yang mau jual knowledge banknya, ibaratnya kayak dia copy, ekstrak isi kepalanya, masukin ke dalam suatu wadah yang disebut dengan Maka ini, digital knowledge banknya ini, gue akan beli. Sumpah, gue bakalan beli. Jadi itu adalah suatu added value yang bisa kita provide kalau misalnya kita jualan produk digital itu. Ya itu orang-orang akan sangat-sangat wah gitu, gila banget gitu kalau lu bisa bikin kayak begitu dan bisa dijual dan bisa dipakai gitu. Ya kurang lebih itulah ya, biar gue nggak mental-mental segala macam. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi ya, mudah-mudahan videonya ini bermanfaat dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman itu ya, untuk bisa ya mengeksplorasi segala macam gitu kan. Nggak cuma bikin file statis doang gitu kan. Kalau mau bikin produk digital ya bisa juga mengeksplorasi hal-hal lain juga gitu kan. Jadi bikin knowledge bank segala macam kayak begini. Atau teman-teman yang researcher juga gitu kan, jadi bisa jadi jauh lebih enak gitu kan kalau mau mempelajari sesuatu atau mau melakukan suatu riset tertentu, bisa ngelihat interkorelasi antara suatu pengetahuan tertentu. Jadi itu enak banget dengan menggunakan Maka Note ini. Oke, thank you semua nonton. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Kalau suka sama videonya, please come on man. Ini susah bikinnya dan please like, bantu share, like, sama komen supaya ada orang lebih banyak juga yang pakai aplikasi buatan Indonesia, buatan gua gitu kan, yang supaya juga orang-orang bisa terbantu gitu ya. Kalau bisa teman-teman ngobrol, itu ada website gue juga agungsudoro.com gitu kan, atau mau ngelihat Maka tadi kan ada di websitenya langsung di maka.agungsudoro.com gitu kan, nanti bisa cek sendiri sana ya. Ya bisa ngobrol-ngobrol lah sana. Thanks for nonton. Oke, bye.